Viva la Valor. Since you as announcer will open up to your journey begins. Akhirnya ya kita podcast lagi. Episode 7. Wah, ini dikit lagi udah akhir season, men. Karena per season itu kan 12 episode kan. Nah, ini udah episode ketiga. Gak kerasa ya. Kita episode berapa? Gak kerasa banget, ya. gak kerasa banget. Kita episode berapa? Asik. Hah? Episode berapa? Tebak lah. Jadi kita episode 7. masih jauh Jauh. ternyata. Dikit lagi. Ya dikit lagi lah, 5 episode lagi. Nikmatin perjalanannya. Aman Pak, kita santai aja lah. Ini ada siapa nih? Halo. Aduh. Siapa tuh? Ya ilah. Ada tiba-tiba ada peserta baru. peserta baru gitu kan. Anak baru. Anak baru ya. Yoi. Emang baru approve ya? Approve emang deh. Up. Hell ada itunya ya? Apa tadi gimana sih? Back Apa itu? sound-nya. Big soundnya gimana tadi? Itu ada itunya. Ayo Pak, langsung ke topik aja Pak. Namanya siapa Bu? Iya, Pak. Hah? Izin ya, Pak. Iya. Nama saya Ya nangis ya dia langsung aja ke topiknya ya. Gimana Kok kabarnya? kayak job interview sih? Iya. Sud, Hah? live update dulu dong. Live update. Gila, selama bulan Februari ini. Alhamdulillah perut selalu kenyang. Alhamdulillah. Masih bisa Alhamdulillah ya Allah. napas, masih sehat. Sehat ya. Live update kita tentang podcast ini. Saya kesal sama Bang Chan. Tolong dimasukin ini ya. Dimasukin ini, jangan di-cut ini. Lu gimana Bi? Chan ini Live ngabang-ngabang. update. Live update. Ya gitulah men. Kalau misalkan lu ngelakuin habit yang diulang-ulang terus, lu bakal progres di setiap sisi yang lu lakuin. Bener. Ya gitulah pokoknya terus berkembang terus. Walaupun nambahnya dikit 1%, 1% Iya. kan tetap lakuin sehari nambah 1%. 100% kan awalnya dari 1%. Gue penasaran sama yang ini nih. aduh, Gimana live update Bu? live update. Apakah makin buruk? Enggak dong. Udah keluar dari zona nyaman nih. Gila. Congratulations. Gak expect gue yang sudah keluar dari zona nyaman. Gue gak expect. Jujur gue gak expect. Emang zona nyamannya apa tuh? Adalah pokoknya dalam hal kerjaan, dalam hal pertemanan juga banyak lah. In pokoknya. general ya. In general semuanya. ya. Bagus itu bagus. Pertahanin. Ya. Udah sih itu aja sih jujur. Karena buat konsisten itu susah. Buat Betul, keluar dari betul. zona nyaman dan lu konsisten itu susah banget Pak. Gitu. Jadi nikmatin aja gitu proses yang udah lu bikin Iya. sekarang. Tadi lu ngomongin soal Apa 1% setiap harinya gitu kan. Kenapa? Kebetulan gue pengen ngomongin soal habits juga. Karena menurut gue your habits are your future. Jadi sebenarnya habits itu ngegambarin masa depan lo di kemudian hari. Soal lu sempat baca Atomic Habits ya? Enggak, belum gue. Oh belum ya. Raj itu yang udah. Raj. Oke. Iya. Tapi menurut lu gimana sih 1% setiap harinya tuh menurut lu gimana? Apakah di setiap harinya ada 1% yang beda atau ada peningkatan proses dengan angka 1%? Menurut lu gimana? Gini ya, menurut gua kalau misalkan kita ambil dari perspektif general, 1% itu tuh bukan berarti ketika lu ngelakuin konsistensi yang ada yang lu jalanin di hidup lu, Oke. bukan berarti lu tuh selalu chartnya itu selalu meninggi. Definisi konsistensi itu bukan kayak gitu, Pak. Oke. Konsistensi itu pasti ada tinggi, ada di masa lu turun. Lu tinggi, lu lagi turun banget. Oke, lagi oke. tinggi banget, lagi turun banget. Tapi yang menyamakan itu semua, you still do it anyway. Itu konsistensi menurut gua. Oh jadi 1% itu konsistensinya. Iya dan enggak. Jadi gini, konsistensi itu tuh walaupun lu lagi seneng atau lu lagi biasa-biasa aja, lu lagi bosen, lu lagi sedih, lu lagi di bawah banget, lu lagi kayak ngerasa lu lagi nggak ada siapa-siapa atau lu lagi di atas dunia nih, lu tetap ngelakuin hal yang sama dan lu bisa memanage buat nge-endure itu semua dan ngontrol itu semua supaya nggak overreact di setiap hal itu, tapi lu tetap ngelakuin disiplin yang lu lakuin. Oke. Jadi lu bisa narik ke kewajiban apapun ya. Iya. Maksudnya ya contoh simpelnya kayak
lu lagi ngebangun bisnis yang lu jalanin, atau lu lagi ngelakuin pendidikan di kuliah S1 atau lu ngambil S2, atau bahkan lu study abroad di luar negeri. Iya. Tapi lu intinya taking progress 1% every time. Jadi walaupun lu di bawah, lu tetap apa nih yang bisa gua ambil? Apa hikmahnya yang gua dapat dari hari ini? Jadi bukan berarti kayak it's gonna be like di atas terus gitu loh. Itu nggak bisa kayak gitu. Iya, Dan itu nyatanya dunia kayak gitu loh. So like lu effort, lu bakal dapet. Oke, iya, cukup menjelaskan banyak banget sih soal konsep 1%, karena beberapa teman-teman tuh mungkin agak kurang paham. Ini 1% tuh maksudnya apa gitu loh? Apakah ini peningkatan gue yang 1% atau emang ada 1% perbedaan dari setiap harinya? Gitu. Sud, tapi menurut perspektif lu gimana, Sud? Ini soal 1% di habits lu. Kalau menurut gua 1% dari peningkatan apa tadi ngomongnya hari itu gimana? tadi gimana? Enggak, menurut gua dua-duanya benar tuh ya. Yang tadi lu bilang 1% peningkatan 1% di hari Gue kayak bukan ngomong sama adik gue dong. sama 1% peningkatan di diri sendiri. Betul. Iya, itu benar. Enggak. Gini. 1% peningkatan di setiap harinya atau 1% perbedaan di setiap harinya. Jadi setiap hari tuh ada proses Beda. yang beda gitu loh. Iya, dua-duanya benar sih menurut gua. Karena lu buat peningkatan ya, bukan penurunan kan. Oke. Buat peningkatan 1% di segala hal apapun itu bagus. Kok peningkatan tuh kan berarti kan lu melakukan hal yang lebih baik dari yang sebelumnya kan. Oke. Jadi menurut gue peningkatan 1% dalam hal apapun, lu melakukan kesalahan, lu bukan berarti lu penurunan 1%, tapi lu dari kesalahan lu itu bisa jadi peningkatan 1%, Pak. Oke. Nggak cuman Ya intinya belajar lah ya. iya. Oke. Ya jadi sebenarnya ya mungkin yang gua ambil dari Sultan, kesalahan itu jangan dijadikan titik penurunan lu gitu loh. Karena kalau terus-terusan menjadi suatu titik penurunan, lu nggak akan belajar dari mana-mana. Yes. Gitu. Begitu. Oke, Krisel. Tadi enggak. Gua jujur nggak expect sama jawaban lu yang keluar dari zona nyaman, Pak. Jujur gue pengen bahas soal Chip Entertainment karena menurut gua di umur di umur kita gitu ya. Banyak banget teman-teman yang habitsnya itu masih Chip Entertainment, Pak. Chip Entertainment itu apa sih? Chip Entertainment adalah entertainment tuh yang dibuat secara nggak real gitu loh. Contoh, ya ini boleh dikoreksi ya. Minuman keras, narkoba, itu kan chip entertainment gitu loh. Ya. Jadi emang nggak real aja gitu loh. Emang kita tuh harus nge-spend uangnya juga ya. Nggak Menurut ada gue nggak tahu kemana. Jadi uangnya tuh nggak ada value-nya gitu loh. Iya. Nggak ada value arah uangnya tuh mau kemana. Jadi ya udah, dan itu menjadi suatu habits. Nah, Sel, menurut lu gimana Sel soal Chip Entertainment ini dan proses lu keluar dari zona nyaman ya? Kalau untuk diri gue sendiri sih sebenarnya buat yang tadi tuh Chip Entertainment, gue belum sampai ke titik yang bener-bener Oke. itu, ngerti gak sih, kayak karena sebelum itu gue punya pendirian buat diri gue sendiri kalau gue tanpa harus ngelakuin, kita udah harus bisa tahu batasan kan. Iya kan. Iya maaf ya Pak. Kayak tanpa harus ngelakuin kan kita harus udah juga bisa tahu kan, tanpa kita ngelakuin suatu hal kita juga bisa tahu dari hal itu, ngerti nggak? Yang mana yang baik, mana yang benar. Iya. Yang penting itu sih. Nah iya benar itu. Yang penting itu sih. Iya kan? Lu tahu dulu mana yang baik, mana yang benar. Iya. Jadi Tapi gini loh, ya menurut gue Chip Entertainment tuh bukan berarti lu ngelakuin Chip Entertainment salah gitu gak sih? Enggak, bukan salah. Tapi gini, gue pengen ngambil dari Krisel juga, Sud. Mungkin kita masih ada di umur ya remaja gitu ya. Remaja yang akan menginjak umur-umur dewasa. Banyak banget tuh
biasanya remaja di umuran kita nyoba A, nyoba B, nyoba Iya. C gitu kan. Nah, dari situ keluarlah suatu output. Nah, outputnya ini ada yang menjadikan itu sebagai habits atau menjadikan itu sebagai oh ya udah ini tuh small wins gue lah gitu loh, kayak ngerayain something gitu loh. Jadi ya nggak terlalu sering juga Iya. gitu. Lu tau gak itu Nggak lo harusnya dijadiin ngomongin siapa? habits. Siapa? Tobi. Nah, itu balik lagi kita ya. Kita balik lagi ya. Tapi ya menurut gue di umuran 20 supaya lu menjadi remaja yang powerful nih menurut gue ya. Jujur benerin habitsnya dulu, Pak. Iya. Karena menurut gue habits akan menggambarkan masa depan lu nanti. Gitu. Tapi menurut lu gimana men dari perspektif lu nih kira-kira? Apa tuh? Your habits are your future. Wah tentunya dong. Hmm. Karena hal apa lagi yang akan menggambarkan kita selain habit kita. Mhm. Mau sorry. Mau semanis apapun omongan kita, mau semanis apapun janji kita untuk masa depan, tapi kalau kita nggak act like it, Iya. what's the point? Benar. Karena menurut gua habit itu bergandengan sama manifestation. Benar. Kalau misalkan lu manifest something untuk kedepannya, ya itu nggak salah karena sesuatu yang ada di pikiran lu ketika lu mikir manifest buat sesuatu nih, misalkan lu mau jadi let's say lu mau jadi the best fighter in the world, petarung terbaik di Oke. dunia nih, ya udah lu manifestasi itu awal tuh selalu muncul dari pikiran lu, baru otak itu nge-rewire ke badan lu dan lu ngelakuin hal itu. Oke. Semua berawal dari manifestasi. Iya. Dan kesadaran atas who are you? Siapa lu? Lu mau jadi apa? Itu pertanyaan menurut gue deep banget ya. Kayak kalau misalnya kita tanya ke orang-orang, siapa Anda? Jujur deep banget. Ya, deep siapa banget. Anda? Anda tuh siapa? Apalagi Anda dilahirkan buat apa? apalagi kalau itu pertanyaan kasih ke laki-laki. Iya. Wah, Wah, iya. itu, sebenarnya value, Pak. sebenarnya Pertanyaan ke perempuan bervalue juga karena menurut gua tuh ada ini Peran lah, ini menurut gua agak peran out of sih. konteks sedikit ya, tapi maksud gua ini penting nih, poin ini menurut gua buat kita ngomongin juga. Laki-laki itu dilahirkan untuk memanjat ke puncak, tapi perempuan dilahirkan agar tidak jatuh dari puncak. Wih, the Oh iya mountain benar is you. lagi. Oh bukan Iya. ya? Ih, iya benar. Aku Karena baru sadar. iya, karena perempuan itu dilahirkan untuk menjaga harga dirinya dia. Iya. Karena perempuan punya harga diri yang sangat tinggi. Tapi laki-laki dilahirkan dari harga diri yang sangat rendah. Oke. Which is dia harus berjuang agar mendapatkan harga diri yang maksimal. Nah, itu menurut gua sama-sama menggambarkan kalau jodohmu adalah cerminanmu. Itu Iya, simple iya, banget sih. iya. Simple itu ya. Gue setuju banget karena menurut gue suatu hal yang lu lakukan dengan value gitu loh. Salah satu contohnya ya habits. Nah habits itu kan bukan hanya untuk laki-laki gitu loh. Karena nggak ada juga termnya lu kalau melakukan habits A, lu kalau melakukan habits lari, lu harus laki-laki. Lu kalau melakukan habits lu baca buku, lu harus laki-laki. Karena nanti lu yang jadi pemimpin, lu yang ngarahin gue segala macam. Tai, Kalau bencong gimana? tai. Semua Dua-duanya. Pak. Gitu loh. Jadi habits tuh buat semuanya. Even lu cewek pun. Nah itu tuh bener tuh. Lu tuh dilahirkan buat nggak jatuh gitu ya. Maksudnya mempertahankan harga diri. Iya. Dan laki-laki dilahirkan untuk memanjat ke puncak. Nah itu tuh udah analogi yang menurut gue saklek lah gitu loh. Udah simple banget. Jadi ya tugas lo ya menjaga harga diri lo gitu loh. Soalnya banyak banget men, maksudnya gue tuh wanita karir, gue bla 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 segala macam, tapi harga dirinya ya dilupain sama dia, itu banyak banget gitu loh. Ya itu sih, emang habits itu akan menggambarkan diri lo di masa depan gitu loh. That's why mulai dari sekarang habitsnya Pak. Jangan ketika lo dapat dulu baru melakukan habitsnya.
ya benar kata Albi, habits itu bagian dari manifestasi. Gitu ya. Iya, karena juga dari habits, alhamdulillah ya, maksudnya gua bersyukur banget nih gue Oke. punya kesadaran kayak gini di umur gue yang sekarang. Hmm. Dan menurut gua kesadaran ini nggak akan gue dapet ketika gua ngalamin hal yang sebaliknya sebelumnya. Gua harus ngelewatin hal yang sulit, masa yang susah, masa dimana kayak yang bisa nolong lo tuh cuman Tuhan. Dan gue Oke. tuh pernah di masa itu gitu loh. Iya, iya, Dan iya, menurut gue itu suatu pinpoint yang membalikan kehidupan gue ke jalan yang benar. Dan itu gue bener-bener grateful banget sih punya kesadaran kayak gitu loh. Karena gue juga nggak akan sadar gitu loh. Mau ketika manusia akan dikasih tahu dari A sampai Z apapun itu, tapi misalkan mereka emang nggak ada kemauan dari hatinya untuk berubah, ya tetap nggak bisa gitu Itu loh. Pak. Iya, akhirnya gitulah. Maksudnya banyak banget kekecewaan gue juga, entah itu dari teman-teman gue atau orang-orang dekat Tapi kita kan gue. nggak bisa kontrol, ya nggak? Nah, itu Kayak gitu tuh nggak kita bisa tuh kita nggak bisa kita kontrol. kontrol. Jadi ya maksudnya gue agak kecewa gitu loh, kenapa lu yang harusnya sangat able buat melakukan habits itu udah dikasih fasilitas dan lain-lain yang nggak dipakai gitu loh. Itu loh ya menurut gue itu suatu kekecewaan juga sih, walaupun hal itu nggak gue kontrol Pak gitu. Tapi menurut perspektif lu gimana Sud? Apakah habits lu sekarang menggambarkan masa depan lu nanti? Selama yang gue jalanin ya sekarang, gue belum cukup banget sih dengan habits gue ya. Oke. Jujur gue belum kayak, atau nggak, mungkin orang nggak bakal ngerasa cukup kali dengan habits saya. Dia pengen nambah terus kayak gitu nggak sih? Tapi gue sangat bersyukur, kayak kata Albi, ya yang lu bilang juga, ada fasilitas terus kita gunain, ada opportunity apa kita gas terus, kita nggak berhenti. Yang kayak gitu-gitu tuh sangat kalau lu ngelakuin habits yang bagus di awal-awal, itu pasti awal-awal tuh nggak bakal enak ya. Benar. Jalanin tuh pasti nggak bakal enak, nggak bakal Oke. langsung enak. Tapi di akhir-akhir, seiring lu jalan ngelakuin hal yang lu nggak suka, padahal habits itu bagus, itu pasti bakal, gue jamin 100% tuh kayak, anjir kenapa gue ngelakuin ini dari dulu gue kecil ya, Iya, kenapa iya, kayak gini. Ada penyesalan gitu loh di akhirnya. Iya. Ya tapi nggak salah juga buat orang yang belum ngerasain. Mungkin ada orang yang pandangan kita nih, habits itu orang masih kurang, tapi bagi dia tuh udah oke gitu loh ya. Ya maksudnya kapasitasnya Ya kapasitas beda-beda orang tuh gitu beda-beda, loh. kita nggak bisa kayak gua sama Albi beda gitu kapasitasnya. Yang Albi nge-gym udah berapa tahun Bi? 3 tahun gitu. 3,5 tahun nggak berhenti. Ya gua nge-gym putus-putus, tapi gua ngerasa ya udah gua nge-gym udah cukup, seenggaknya gua udah kebentuk badan gua. Tapi Albi selalu ingetin gua, gak usah ambil dari kesehatannya, lu belajar dari konsistennya. Ya itu balik lagi ke habits. Mungkin bagi gue udah cukup kayak gini yang gue lakuin, tapi menurut Albi tuh, di pandang Albi tuh gue tuh belum cukup. Kayak habits gue, konsistensi gue itu masih kurang. Iya, Oke. ada itu gue setuju banget sih. Maksudnya apa yang lu omongin gitu loh. Tapi gue nggak setuju lu bilang kalau misalkan gue ngerasa lu nggak cukup. Gue selalu senang Sud. Gue malah seneng nih lu akhirnya dapet, maksudnya kayak paham gitu loh definisi konsistensi gimana. Karena yang pengen sebagai kita kan brotherhood banget ya, kita berdua tuh adik kakak, dan kita emang umurnya beda tipis kan. Maksud gue tuh kita tuh saling Support. enggak, kita tuh our greatest rivalry, tapi kita juga our own biggest fan juga at the same time gitu loh. Jadi healthy competition lah between each and every one of us gitu, bareng-bareng. Jadi kita saling ingetin gitu loh. Dan Even healthy competition tuh nggak cuma di brotherhood doang Bi, ya nggak sih? Iya, Bisa bener, dari bener. kayak Iya. ready nude kayak gitu, Yes. saling Iya. ngeliat Bener. ke masing-masing gitu loh. Gimana sih, kayak mungkin Raj gitu loh. Iya, dan yang tadi tentang konsistensi,
bukan berarti lu juga harus konsisten nge-gym gitu. Iya, Enggak, tapi maksud gua Bisa lari. as long kalau lu tahu kayak definisi gimana, iya. konsistensi dan lu bisa nge-execute itu, ya udah lu belajar konsistensi dari yang menurut lu suka. Iya. Dan menurut gua itu suatu privilege dan suatu rezeki yang lu bisa rasain. Kayak susahnya ngejalanin sesuatu secara konsisten tuh nggak gampang loh. Iyalah, Itu parah. nggak gampang men. Parah. Gue bener-bener kayak gue paham gitu loh rasanya itu kayak gimana ketika lu lagi males, ketika lu lagi sedih, ketika lu lagi seneng, tapi you still do it anyway. Itu tuh Cuma Pak, it's a pleasure. Nggak, Gua menurut ngerasain gua itu. yang gua pelajarin banget ya. Kalau Nah. konsisten yang bener-bener kayak kita tuh udah ngejalanin konsistennya kita banget. Hmm. Saat lu sakit tapi lu masih ngelakuinnya. Masih ngelakuin. Iya. Itu Jadi itu udah sebenarnya achieve, gini, itu udah sebenarnya achieve gini. konsistensi menurut gua. Lu ngomongin yang mana? Iya yang kayak biasa lu gitu, yang lu Oh, iya, nge-gym, iya, tapi lu lagi itu, sakit tapi iya, lu masih gas ini. iya. Gua belum bisa tuh di titik itu. Ya nggak apa-apa maksud gue man, you don't have to go to the gym Iya, like iya. as consistent as me gitu loh. Tapi maksud gue, oke, let's build our mindset yang kita punya sekarang for Radiant Youth bareng-bareng gitu loh. Imagine what we could achieve together dengan mindset kayak gitu. Gitu loh, maksud gue itu mindset itu tuh priceless man. So priceless, nggak bisa dibayar semahal apapun. Dan gue bersyukur banget kita saling align kayak gitu loh. Dan kayak gue bisa berguna buat kalian bisa ada pelajaran yang bisa gue pelajarin juga. Saling menguntungkan satu sama lain. Benar. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Oke, ya abis podcast saya. Bohong. Enggak dong kan. Ya. Gini. Di dalam lu melakukan habits, lu butuh banget yang namanya konsistensi. Nah, konsistensi ini ternyata tuh ada angkanya, Pak. Yaitu persistensi. Nah, itu yang ngukur konsisten lu itu bertahan seberapa lama. Jadi gimana caranya buat melakukan buat mempertahankan nilai konsistensi yaitu persistensi adalah ya cukup lu lakukan, Pak. Ini baru banget tadi pagi gitu ya. Tadi pagi gue lari, harusnya gue temporan pakai pace sekian. Cuma gue beneran sedemotivasi itu, Pak. Demotivasi ya, beneran kurang banget. Iya kan, demotivasi itu berarti kekurangan motivasi kan? Demotivate. Iya, demotivate gitu kan. Jadi emang kurang banget motivasi. Terus itu beneran ngaruh ke mental, Pak. Sumpah ngaruh banget ke mental. Yang gue lakukan tuh bukan berhenti lari, tapi gue ganti. Yang tadinya gue temporan jadi interval. Jadi ada gini loh, gue udah demotivasi tapi malah meningkatkan malah meningkatkan Ngomong apa sih lu? malah meningkatkan ininya, Pak. Maksudnya kapasitasnya. Kayak dia nih. Bisa connect omongannya. Malah meningkatkan kapasitasnya gitu loh, yang tadinya harusnya temporan Nah, terus jadi interval gitu loh. itu definisi ketika ya lu ngerasa lu nggak mau ngelakuin tapi lu tetap lakuin. Iya, Pak. Dan itu salah satu menuju ke jalan konsistensi man. Gitu. Berapa lama lu udah lari? Konsistensinya ya. Oke, konsistensinya itu udah 2 bulanan. Nah itu 2 bulanan beneran gue nggak lepas sama lari. Kadang malah gue satu hari tuh 2 kali tuh lari gue. Benefit apa yang bisa lu dapet? Wah banyak banget, Pak. Sumpah banyak banget. Selain dari fisik gitu loh ya. Ya. Oke, mungkin dari fisik dulu ya tapi ya. Kalau dari fisik, Ya kan karena rata-rata Ya, orang-orang fisik. tahu olahraga Iya. bagus fisik gitu. benar. Oke, dari Itu bonus lah. Ya itu bonus. Oke, mentally berarti. Mentally. Itu, Pak, salah satu contohnya ya ketika lu lagi beneran nggak punya motivasi dari siapa-siapa, ya lu berhasil buat ngelawan itu gitu loh. Outputnya apa? Unbreakable, Pak. Gila, lu beneran se-unbreakable itu nantinya. Lu tuh jadi kuat buat nahan beban di ya misalkan di hari-hari setelah itu atau di hari itu pun ya lu jadi punya mental dari habits yang lu lakukan gitu loh. Ya salah satu contohnya ya lari gitu loh.
Jadi sebenarnya Rasanya kayak lu escape from reality gitu. iya, nggak sih? Kayak, Pak. ke dimensi lain gitu loh. Dan gue pengen banget kalian semua tuh bisa nyoba rasanya. Kayak apa yang gue rasain, gue pengen kalian tuh bisa rasain gitu loh. Kenapa kayak gue udah betah banget nih sama Oke. habit Itu yang gue jalanin. itu yang pertama tuh. Itu yang pertama as mentally. Yang kedua real dopamin, Pak. Oh tentunya dong. Apalagi lu nggak pakai ini kan? Gua nggak pakai lagu. Nggak pakai lagu. Gue gak pakai lagu, gue lari sendiri. Ya kadang-kadang sama Albi gitu loh, tapi gue lebih sering sendiri. Itu beneran real dopamin, Pak. Anjing itu selama gue lari beneran semua masa hidup gue nih kayaknya ada di otak gue tuh. Tapi gue lari, Pak. Sumpah itu tuh beneran kayak ya udah itu progres aja gitu loh. Bukan sekedar progres sih sebenarnya ya. Banyaklah variabel-variabel yang lain yang gue dapat. Ya salah satu contohnya itu. Sel, kita ngomongin yang lebih ringan mungkin ya. Iya. Halo Bu. Pak. Ibu Jangan katanya mau mulai lari, mau mulai nge-gym. Oh gitu ya, dia bilang ke lu kayak gitu sih. Dia bilang lu kayak Semalam makan apa? Semalam makan Bebek Nggak, itu- tepi sawah. Bebek tepi sawah. Sensor. Sedikit, Podcast 1% cuma ini. sedikit itu. Ada rasa penyesalan kok abis itu. Pasti dong. Kan? Tapi udah mulai mau ngejanjiin diri sendiri Iya buat dong. ngelakuin exercise-nya. Iya dong. Ya berarti kalau ada rasa penyesalan, ada kesadarannya Iya. juga. Mungkin- Setelah itu Iya, jangan mungkin dilakuin ini. lagi. Walaupun setelah ya. Mungkin dengan Sultan ngasih contoh buat konsisten nge-gym bakal ngikutin Grisel ya Ah, nggak? mungkin. Cuman ngomong nih. Itu, guys, Mungkin- jadi mungkin kiblatnya Grisel kan sebagai maksudnya iya. kayak ini dong. Jadi sebenarnya di Ready Newt itu habitsnya beda-beda, Pak. Gue lari, gue hybrid. Sultan Albi nge-gym, si Raj nge-gym, Tobi nge-gym. Tapi sorry, gue lagi pengen Dan nyoba hybrid ya. apa? Gue tuh lagi pengen nyoba hybrid loh sebenarnya. Oh gitu. Yes. Lu nggak ada ngomong-ngomong ya? Ya, tunggu ada motivasi. Tapi gue cuma butuh satu motivasi doang. Apa? Abis itu udah setelah nggak ada motivasi. Tapi lagi. Apa? fun fact ya men, badan lu tuh apa ya, jenis badan lu tuh yang menurut gua tuh yang banyak banget orang-orang mau. Kalau lu bisa eksekusin dan lebih gila, itu jenis badan lu tuh bakal estetik banget. Dan jenis badan lu kalau cuma lari doang jadi kering banget, Pak. Jadi apa? Kelihatan kurus. Ya kan gue hybrid makanya hybrid. Makanya makanya Ya, lu harus tapi- hybrid. Tapi semua orang juga bakal kelihatan kurus lah kalau lari Iya, gua doang. pun juga gitu loh. Apa? Ya menurut gue emang harus diselingin. Kalau hybrid tuh jadwalnya gimana sih? Enaknya? Lu bikin jadwal ya misalkan olahraga kardio sama weightliftingnya tuh barengan kalau bisa. Gitu ya. Jadi emang bisa ngebalancing ya dan ya sebenarnya challengingnya lu ngebalancingnya dalam satu hari, Pak. Itu loh. Iya. Nah, lu mungkin gua kasih referensi threads-nya dulu gitu loh. Tantangannya adalah ya lu harus bisa balancing jadwal antara lu lari sama lu weightlifting. Ya harus lu samain dalam satu hari gitulah pokoknya. Aman lah. Aman ya, nanti kita bareng-bareng lah, Fred. Oke. Tapi Sel, ini tadi kita ngomongin 5 soal menit buat ngasih jadwal. kita ngomongin soal konsistensi dari si habits nih. Tapi gue pengen bicara soal konsistensi dari keluar dari zona nyaman. Menurut lo, nih, lu berkaca nih ke diri lu nih. Ya tuh. Kira-kira lu bisa gak konsisten buat tetap keluar dari zona nyaman lu dan tetap progres ke depannya? Kalau mau dilihat dari diri sendiri sih bisa sebenarnya. Nggak ada yang nggak bisa kan? Sebenarnya. Kalau ada Benar, kemauan ada. Cuman pasti, pernah suatu saat gue ngerasa kayak ada aja gitu godaan yang buat gue balik lagi ke zona Oke, yang itu. oke. Kayak entah dari tawaran manapun ya. Salah satu contohnya dari kerjaan itu tiba-tiba gue ada kayak callingan gitu buat balik lagi tuh ke tempat yang itu dengan tawaran yang lebih oke, maksudnya kayak dibanding yang gue jalanin sekarang sama yang kemarin yang di tempat yang sama, cuma dia kayak kasih tawaran lebih
ini lebih loh, kayak lebih di atas itu. Oke. Jujur di situ gue kayak ngerasa apa gue balik ke tempat itu. Tapi yang pas gue pikir-pikir, sempat yang bikin gue sadar itu waktu itu dari obrolan Kalbi sih, jujur. Karena Yang dia pernah apa ngomong tuh? yang kita di sini, kita pernah tuh ngobrol-ngobrol kan. Terus habis itu dia ngomong, tapi kamu tuh harus keluar dari zona nyaman. Dia ngomong kayak gitu loh. Pokoknya bla bla bla, ada lah yang ya Good walaupun influence mungkin, ya. Tos dulu kita. Good influence, Thank good you, Pak. influence. Sama-sama. Ya kayak gitu. Jadi kayak Ya itu bagus sebenarnya. Gue udah begini Bi. Iya. jadi ya gue kayak sadar lagi lah, kayak mau sampai kapan gue stuck di situ, kayak nggak ada kemajuan gitu juga. Kayak udah akhirnya gue tolak, terus kayak gue harus konsisten sama apa yang gue jalanin sekarang sih gitu. Jujur Kalbi ikut seneng juga sih dengernya. ya Allah. Enggak serius, tapi maksud Kalbi tuh kayak ini kamu tuh bener-bener bisa beraniin buat nyoba buka chapter baru. Dan itu tuh nggak gampang pilihan kayak gitu. Dan Iya. I'm grateful to be a part of it gitu loh buat nyoba. Jangan mainan. Sama ini deh, Apalagi? sama gue ada pertanyaan satu nih Apa? sekali ya Iya boleh. buat Sultan. Buat kira- gue enggak. Enggak, buat Sultan doang ini personal buat Sultan. Kira-kira apa yang lu bisa dapet Sut, dari Krisel? Hal yang baik yang lu bisa dapet? Cie. Deep banget sih Lah, obrolan topiknya ya. Emang kenapa? Kan ini kan ada hubungannya sama habit. Ya enggak? Ya enggak? Bener. Ada hubungan sama bener. habit. Iyalah bagus dong. Karena kan Coba open up dong. as you said, jodoh tuh cerminan lu kan. Asik. Nah, gue nggak mau lah jodoh gue Ming lah. Hah? Siapa anjing Ming? Ya, Enggak, tapi pokoknya coba lebih breakdown lagi. Maksudnya apa yang bisa lu dapat dari kayak Iya. oh anjir, maksudnya tuh kayak hebat nih gitu loh. Enggak, karena waktu awal aku tahu kamu, saya tahu nama, ada nama Krisel gitu. Ada aja gitu omongannya dari semua orang gitu loh. Iya. Semua orang omongannya gimana tentang dia. Cuman gue kayak yang gue liat ke dia tuh beda. Kayak ini orang kok malah kayak hardworking banget gitu loh, orangnya kayak kerja keras parah gitu loh. Lu Gak amazed berhenti gitu, kerja. maksudnya Gue kayak amazed banget. Karena gue pun waktu aku awal kenal kamu tuh belum ada di titik kayak aku harus mikir. Aku udah mikir kerja gitu loh, tapi aku belum tahu celahnya di mana buat gue mulai kerja, Oke. buat gue mulai Suatu hal yang jalanin gitu loh, jalaninnya gimana. Sedangkan kayak Krisel tuh udah tahu gitu, dia udah kerja, udah nemu jadwal, timelinenya tuh udah ketemu. Dan dari omongan orang-orang tuh kayak kok beda gini. Gue tuh berusaha buat nggak ngedengerin omongan-omongan orang itu loh. yang orang-orang yang ngomongin tentang Krisel kerja nggak? Ada lah, pokoknya banyak ya. Tahu. Aku tahu. Oke, Nggak oke. tahu orang ya. Enggak, tapi cuman gue Jujur sebenarnya gue juga baru tahu nih, gue baru tahu juga. Fun fact. karena gue tuh nggak mau, Apa tuh? gue tuh nggak suka kalau kayak pilihan gue tuh dinilai sama orang gitu loh. Gue lebih suka yang pilihan gue tuh gue nilai sendiri gitu Nah, loh. tentu dong, itu bener Gue banget. nggak mau kayak Tapi- dengerin kata orang, tapi boleh masukan, tapi gue nggak kayak dari masukan orang pertama kedua, Balik lagi, ketiga, balik oh, lagi. yaudah orang gitu. Tapi Gua nggak mau, gua nyatanya harus tahu Sud, sendiri. orang tuh selalu menilai pilihan lu Pak. Nah itu yang nggak bisa lu kontrol. Jadi ya sebenarnya bisa ya udahlah. Ya ini habits gua gitu kan. Lu bisa kontrol apa soal gua gitu loh. Ya pada akhirnya gitulah. Tapi who cares, bro? Iya, Siapa anjing, yang gue juga peduli? gak peduli. Kalau misalkan emang baik dan emang dari actionsnya tidak berkata seperti yang orang katakan, why would we care gitu? Iya anjing. Ya udahlah. Tuhan aja maha pemaaf, masa orang enggak gitu kan? Maksud gua kayak Iya benar. gitulah. Nah, tapi gini loh Sel. Bi, Gimana tuh? ini tuh nggak cuma Sultan doang yang nyadar kalau si Krisel ini hard work lah. Karena emang dari awal gua ketemu Krisel, ini orang tuh udah wah beneran intens banget ya Pak ya. Parah, teman. Setiap hari tuh beneran intens banget gitu loh. Gue sampai sempet saranin, gue nggak tahu dia ingat atau enggak. Diceramahin. Sama siapa? Even sampai gue ceramain di. Gue ceramahin. Gue jujur ceramain. Kamu terlalu gila kerja jadwalnya tuh loh. Karena gini Pak, saat itu gue kerjanya juga lagi gila-gilaan kan. Wah gue lagi nguli parah Pak. Nah cuma
gimana ya? Gua nggak menyamakan kapasitas gua sama Krisel. Sedangkan gua bisa dengan kapasitas yang mungkin saat itu lebih besar karena emang ada pengalaman sebelumnya. Nah, Krisel nih baru banget nih buat masuk ke dunia kerja terus tiba-tiba langsung dar intensitas tinggi gitu loh. Ya di satu sisi gue salut tapi di satu sisi gue menyarankan buat time management. Iya. Saat itu kalau lu inget. Ingat Kalau kok, lu inget. Ingat. Ingat diulang-ulang mulu kalau lu inget. Kenapa Pak? Pilek. Sinus. Sorry, gue agak ya Sinus. begitulah. Oke, lanjut. Nah gitu sebenarnya banyak lah referensi soal habits itu gimana. Cuma akhirnya gimana caranya lu mempertahankan habits yang lu pilih gitu. Tapi di Weh, apa? di Ketiduran. di 2025 Sultan ini mana nih, Sultan? By the way. di 2025 ini Apa tuh? Apa Iya tuh? ngomong Takut Bus. banget lu. di Takut banget 2025 gua. ini Iya Pak, kenapa di 2025 ini? habits baru apa yang lu pilih? Pak, bagi uangnya, Pak. Enggak. Di 2025 ini habit wah itu pertanyaan yang menarik sih menurut gue suka sih yang pertanyaan lo. Jujur ya. Berkembang yang jauh lebih besar lagi buat project yang kita lakuin. Oke. Karena- Oke. Karena kan kalau misalkan ngomongin spesifik banyak banget yang bisa kita kulik, yang bisa kita bongkar, yang bisa kita masukin ide baru, everything di sini di tempat kita ini. Dan menurut gue itu habits yang pengen gue lakuin sih buat coba ngulik-ngulik yang lain, terus belajar, terus maksimalin dan taruh konsistensi ke hal ini bareng-bareng. Itu menurut gue oke, habits yang oke, cukup oke, ini sih, oke. cukup ngejawab. Coba 2025 habits apa yang Aduh, cubit anjing. Apaan? habits apa yang lu Tadi pilih di pertanyaan. 2025? Suara kecil banget, Bi. Allah, Apa antum sih? dengar ya? Jadi Gio ngomong gini, habits 2025. Iya, suara jadi. Gue habis minum Lu kayak lagi chamomile. ASMR dia, lagi Iya. ASMR. Chamomile. Apa-apa? Apaan? 2025 lu pilih habits yang mana? Pilih. Gue Pilih yang paling terbaik lah. mau. Oke, apa? Dan gue masih belum tahu apa yang terbaik dari gue. Gue belum tahu kayak core-nya tuh apa yang paling gue bisa lakuin di 2025. Yang gue pengen tuh sehari nambah 1% aja pokoknya. Intinya gitu. Semakin sehari gue ngelakuin yang baik, lebih baik lagi besok. Even kalau Kaget bego dia kaget. Gue enggak anjing. Oh, gue kira Iya, kaget terus juga. ikigai. Enggak, Ikigai kan iya itu. ikigai. Tapi ya yang tadi Ali bilang, kadang lu bisa apa? Jatuh banget. Iya. Tapi bukan berarti lu jatuh, lu berkurang. Oke. persen lu itu. Berarti habits yang lu pilih adalah Habits yang gue pilih ada semakin baik. oke. Sangat Poinnya itu poinnya. spesifik. Ini dong, habits lu ini dong apa? Ngedit yang lebih gila. Oh. Nemuin karakter edit lu itu. Oke, oke. Itu bukan habits maksudnya Pak, itu yang gue pengen achieve gitu di 2025. Enggak. Habits. Ya udah jangan melotot dong. Iya kalau Protosin. Wih. Tapi lu apa Sel? Nih lu udah keluar dari zona nyaman terus berada di lingkungan baru. Kira-kira lu mau ngambil dari referensi yang mana nih buat memulai habits yang lu pilih? Karena udah keluar dari zona nyaman ini, jadi banyak yang pengen gue explore. Oke. Bagus. Semua gue Bagus. Sumpah bagus banget. Gue pengen nyobain satu-satu lah ya. Apa Kayak- yang pengen dicoba? Wih, enggak. Sabar. Maksudnya kayak gue mau pelajarin satu-satu nih. Iya, gitu paham. loh. Gue paham. Paham kan? Tapi ya anjing kalau dicobain satu-satu sebenarnya. Ya kan. Sabar, biarin lagi dia sih. ngomong Oke, dulu. oke. dong. Biarin Iya, dia ngomong. terus. Iya kayak mau di explore lah. Terus pengen tahu banyak hal tentang banyak hal sebenarnya. Kayak gitu sih. Explore lah ya. Iya, Tapi gue paham sih, Kalbi paham maksud kamu apa. Karena kan kamu since kamu keluar dari zona nyaman, halnya semua yang kamu rasain itu baru. beneran baru lagi. Iya, Hah, iya, bener. itu benar itu benar. Iya, benar banget. Gue setuju sama lu Sel. Karena menurut gue eksplorasi itu penting. Apalagi lu baru banget keluar dari zona nyaman.
Tapi gue mau mereferensikan satu sel. Lu tuh cara lu memilih habits adalah ya sebenarnya dengan lu lakuin dulu sih gitu loh. Habits apapun yang ada di kepala lu, ya kalau lu ngelihat orang lari, lu coba lari aja dulu. Iya, Kalau jujur iya, makanya pengen nge-gym nih. iya kalau lu ngelihatnya nge-gym gitu kan, ya udah. Iya start aja dulu. Semua hal butuh motivasi. Bebek aja masih dihantam. Aduh. Ya udah sih, itu dosa sekali doang. Jam 10 malam ya. Ya tapi kan bisa Penting jam 10, jam setengah 1. Astagfirullahaladzim, ini mah dosa. Ini mah haram. itu mencoba hal baru ya enggak? Haram. Bebek malam hari setengah satu. Vam. Iya, sama-sama. Enggak mau. Vam. Nggak, itu suatu kesalahan sih, jujur. Tapi Oke. kamu dosa loh, itu bikin aku hampir tergiur tuh. Aku pengen coba. Aku juga nanya, itu dosa apa enggak? Kata enggak, dosa sih tapi nggak apa-apa. Tapi Ya. Kak Sultan makan enggak? Enggak makan. Enggak. Oh, enggak makan. Ya, gue Dikit paling bumbunya ya. kagak lu. Dia udah mendekat tahu Gue dari mendekat. Dia udah Gua mendekat. jujur gue mendekat, gue liatin gini sama kecil. Udah ngiler ngeliatnya. Tapi aku ngomong kayak gitu dosa sih, tapi nggak apa-apa, ngetes maksudnya. Tapi balik lagi bisa kita kaitkan Itu dengan itu Enggak. namanya reverse psychology, Iya Pak. sih. Aku ngetes kamu Mau aku apa bilang enggak? dosa tapi nggak apa-apa. Itu sebenarnya kamu dosa jalanin sih, apa tapi nggak apa-apa lu kalau mau jalanin Ya. itu reverse psychology. Tapi itu bisa dikaitkan dengan jodoh adalah cerminanmu, Pak. Ayo. Coba. Bukan berarti saya begitu. Nih, tadi dengan cara lu kan tadi menahan nafsu buat nggak makan bebeknya kan. Habis itu akhirnya Krisel nyesel. Iya. Krisel pelan-pelan buat kayak ini salah nih. Iya nggak? Bagus. Dapat tuh disapuin tuh. Jangan ngotot dong. Tuh bebek. Disapuin tuh. Oke, berarti ia masih mengeksplor soal habitsnya ya. Iya. Iya. Oke, gue Yo setuju. bete mukanya yo Lu sih mau ngomongin bebek. Gue yang kena. Ini semua nih. gara-gara bebek, udahlah. Salah bebek. Oh, salah bebek. Ada Salah masalah Sultan ini juga, ya. Salah Sultan juga Nggak lah. Ya. ikutan. Oke. Iya. Di 2025 ini jujur gue lagi ngerasa bersyukur banget, Pak. Gue udah sempet cerita ke lu juga kan. Gue bersyukur banget di 2025 ini gue bisa start strong. Karena di tahun-tahun sebelumnya tuh gue belum pernah sesaklek ini gitu loh sama pilihan yang gue pilih. Itu yang pertama. Yang kedua, gue bisa ningkatin input biar nanti outputnya tuh ikut naik, Pak. Karena menurut gue your habits are your future itu soal input output gitu loh. Ketika lu pengen masa depan yang gue pengen jadi pilot gitu loh di masa depan, ya berarti lu harus isi inputnya. Input jadi pilot apa? Ya lu harus bisa latihan fisik, lu harus les penerbangan dan lain-lain gitu loh. Nah, masa depan gue pengen gue jadi businessman yang bisa ngasih impact yang besar. Nah, di awal 2025 gue mau coba kasih impact ke diri gue sendiri gitu kan, dan itu terjadi, Pak. Makanya gue bilang 2025 gue start strong, beneran start strong. Dan ya gue bersyukur aja gitu loh sama habits yang gue pilih, sama konsistensinya, sama prosesnya dan lain-lain. Itu sih. Dan bersyukur itu penting banget gitu loh. Jadi ketika lu udah berhasil memilih satu habits, lu melakukannya dengan konsisten, entah prosesnya mungkin belum ada, ya coba lu syukurin dulu, Pak, sumpah. Karena itu yang akan memotivasi lu untuk melakukan di kemudian harinya lagi. Gitu. Guys, gue pengen dapat kesimpulan dari kalian kira-kira buat di 2025 ini habits apa yang perlu teman-teman di luar sana tuh pilih gitu loh. Menurut lu, Bi? Well, Cara memilihnya nih mungkin. gini. Pokoknya you gotta find yourself dari hal yang bikin lu
lu tahu kalau misalkan ini bener tapi tuh lu nggak tahu kapan mau ngelakuin, lu nggak mood atau lu nggak ready, terus kapan gitu loh buat nemuin habit lu. Kalau misalkan lu starts wondering kayak gitu kayak maybe tomorrow, nggak tahu, ragu gini, kalau misalkan nggak sekarang kapan. Jadi buat orang-orang yang nonton semuanya nih ya, three things yang lu harus deketin di hidup lu ini: diri lu, Tuhan, dan orang-orang yang baik di sekitar lu. Lu pertahanin 3 itu, you go far in life. Gokil. Ada yang mau nambahin gak? Mungkin dari Sultan atau Krisel? Gue sih pengen buat ngasih semangat buat kalian yang sudah mencoba buat habit Alhamdulillah. berjalan lancar. Dengan kalian pengen nyoba bagus habit kalian, tapi kalian gagal, coba cek environment kalian dulu, teman-teman kamu, circle kamu itu ngedukung kamu atau enggak. Iya. Karena Karena jujur lingkungan tuh itu ngaruh jadi banget. faktor Iya. pendukung. Even yang dari ada mindset udah kenceng banget, udah Itu konsisten setuju. banget orangnya, Itu tapi bener lingkungan yang gak ngedukung pasti kalian bakal pecah. Itu bener banget ya guys. Demotivasi Itu bener balik banget. lagi Karena gitu loh. karena walaupun 5 orang ini bisa konsisten tapi 1 orang itu nggak bisa, 1 orang ini bisa ngedrag 5-5-nya loh. Yes, bukan itu. 5 orang itu yang nge-drag Itu. 1 orang itu. Itu bahaya banget guys. Jadi Check your environment. beneran lo harus sadar dulu Yep. sama lingkungan lo. Kira-kira lingkungan lo baik buat lo atau enggak. Ya kalaupun enggak baik, ya lo coba ubah lingkungan lo jadi lebih baik lagi. Yes. Gitu loh. Karena yang tadi teman-teman gue bilang gitu loh, yang tadi brother gue bilang, 1 orang tuh bisa memotivasi 4-5 orang lainnya misalkan gitu ya di suatu lingkungan. Ya jadi kalian tetap punya kemungkinan buat ngerubah si lingkungan itu gitu loh. Dan satu lagi Pak, lu lakuinnya sekarang Now. gitu loh, beneran sekarang. Karena ya banyak banget akhirnya habits yang tertunda Pak. Enggak deh, gue pengen lakuin ntar deh tahun baru 2026. Iya, Gua ya itu berubah. banyak banget lah. Atau gue pengen di kuartal kedua atau kuartal keempat lah, nanti pas akhir-akhir tahun aja lah gue ngelakuinnya gitu. Itu banyak banget lah. Kayak gitu. Sumpah. Siapa tuh? Kimchi. Coba lagi. Oh, udah nggak ada. Ya. Gitu. Itu kan tuh kucing itu. Oh itu. Gue. Jadinya kucing ya? Tasmania Devil. Oh gitu. Hitam semua gitu ya. Iya lagi. Tapi bener ya. Oke, tadi soal lingkungan, lu sadar akan lingkungan Yes. lu. Gitu loh. Dan mungkin ya untuk sekarang ini lu sadar sama diri lu dulu. Tapi Cycle. sorry, gue mau ngasih tips deh ya. Gue ngasih tips buat orang yang mau berubah lingkungannya sama mindsetnya di awal-awal. Gue mau cara biar closing cepet. bangsat. Apaan? Coba main sama yang lebih tua deh, bapak-bapak, om-om gitu. Itu beda loh, mindset tapi jujur. Iya. Tapi gitu, Pak. tapi maksud gue bukan berarti lu langsung telan mentah-mentah ya sih. Iya. Karena lu tadi ingin gak yang cerita sauna yang gue bilang? Iya yang dia ngomong kan. Oh, beda enggak maksudnya bapaknya. bapak itu. Lihat dulu bapak dari fisiknya bagus enggak, bapaknya dari cara pemakaian style bagus enggak. Ya maksud gue jangan ditelan mentah-mentah. Iya. Lihat ya, kalian bisa milih mana yang baik mana yang enggak. Iya, gitu loh. Jadi ya, nah sebelum kalian milih ya sebelum kalian milih, kalian sadar dulu sama ya diri kalian sendiri gitu loh. Ya karena menurut gua habits itu harus ada di setiap orang. Nah, entah habits buruk ataupun baik, ya kalian minimal tahu dulu Pak yang kalian lakuin tuh apa. Kalau kalian nggak tahu apa yang kalian lakuin, ya kalian mau ngerubah apa Pak, gitu loh. Kalian juga pelajarin gitu loh, habits tuh ada cycle-nya. Ada dari pemicu, ada dari routines, ada dari rewards. Itu kalian pelajarin karena bukan kalian tuh terus buat repetisi dan repetisi gitu loh. Rewardsnya mana? That's why menurut gua bersyukur dan lu ngasih small wins. Lu ngasih small rewards buat diri lu tuh penting banget biar nanti ke depannya lu bisa tetap ngelakuin hal-hal baik dari habits lo. Gitu. Semangat berproses. VLV out. Bye.